الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insyaallah bisa menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wudu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Karena tidak sahnya wudu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi SAW bersabda, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa wudu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara wudunya. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal faham insyaallah. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an. Saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abul Qasim atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan, dari sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang salat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Al-Astram berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad, hadis ini sanadnya jayyid atau bagus? Beliau menjawab jayyid. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata tentang hadis ini, hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudu dari awal. Bagi orang
yang meninggalkan membasuh anggota wudunya sekalipun sekecil apa yang disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka solat-solat wajib yang 5 adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Yang ketiga, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Nabi SAW tidak pernah menambah cucian dalam wudu lebih dari 3 kali, sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau atau Sa'ad berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk dalam zikir. Yang keenam, beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin atau kentut. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu, dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Al-Minzar fi Bayan Al-Akhta Asy-Syai'ah karya Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Asy-Syaikh. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan, meninggalkan istinsya dan istinsar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu
hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu an. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan, menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk dalam ibadah wudu. Yang kesepuluh, doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar. Dalam fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhaannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.